haji lagi, bisa umroh lagi bersama saudara, keluarga, Mas Rio, semuanya, sanak saudara, anak cicit, tetangga, muslimin, muslimat, semuanya bisa melaksanakan haji atau umroh. Amin. Amin ya Allah. Sekarang ini menuju kemana? Menuju ke hotel kita. Di mana hotelnya? Hotelnya di mana, Mas? Allah. La haula La haula wala quwwata wala quwwata illa billah al-aliyyil al-aliyyil azim. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran belakang? Nah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan ziarah ya ke kota Thaif. Kota Thaif itu salah satu tempat yang bersejarah, sejarah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedengaran semua ya? Apa nggak usah diceritakan sejarahnya bagaimana nih? Ya. Karena nggak mungkin gini. Apa di tengah ya? Biar Oh, kedengaran tengah. semua ya? Ya Allah. Ah, betul bang. Nah. Nah. Biar kedengaran semua ya. Kayaknya sejarahnya udah tahu semua kan? Belum. Ada yang tahu yang belum ya? Kita terangkan sedikit sejarahnya ya. Sejarah kota Thaif. Kota Thaif itu dinamakan juga Qaryatul Muluk. Qaryatul Muluk, kampung para raja. Dan Masya Allah seperti yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu seperti Batu ya. Kota Batu Malang. Oke, Batu Malang ya. Kita sedikit terangkan tentang sejarah kota Thaif ya. Sudah kita sampaikan tadi, kota Thaif itu salah satu kota yang bersejarah tentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harithah keluar dari kota Mekah menuju ke kota Thaif untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam, untuk menyampaikan syiar Islam, menyampaikan kepada penduduk Thaif agar mereka memeluk Islam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harithah berjalan ke. Oke, kita melewati jalan Al-Hada, yaitu jalan salah satu jalan yang terindah di Arab Saudi yang di daerah Thaif. Ini terletak di provinsi Mekah. Nah, jalan ini merupakan yang paling spektakuler dengan 93 tikungan, nah, sahabat. Nah, dengan panjang jalan ini sekitar 79,9 km atau 49,64 mil, dan juga kalau melebihi suhunya juga banyak kabut ya. Di mana jalan ini juga berkelok-kelok dan bergelombang serta dalam bentuk berspiral. Nah, kita lihat. Ini kita lagi istirahat di tengah jalan, di tengah bukit. Nah, itu kelihatan berkelok-kelok ya, sahabat ya. Mulai dari ujung sana sampai mengelilingi bukit-bukit ya. Ini jalan ini dibangun pada tahun 1950 pada zaman kerajaan Abdullah bin Abdul Aziz ya. Nah, berspiral, ada jalur yang ekstrim. Nah, ini jalur yang ekstrim luar biasa, subhanallah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kota Thaif ya. Ini suasana yang sangat sejuk, yang dingin suhunya, dan taman-taman yang sangat hijau, bagus. Kota Thaif ini udaranya segar sekali karena berada di atas pegunungan yang tadi kita lewati ya. Nah, saat ini kita akan menuju
destinasi yang pertama yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah sudah sampai di kota Thaif. Karena ini yang bawa wabahnya. Sudah sampai kota Thaif Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya baik Bu. Nah ini teman-teman dari Putri Amani Tour. Ini pintu gerbang dari Masjid Abdullah bin Abbas. Dan masjid ini dibangun pada tahun 592 Hijriah. Dinamakan Ibnu Abbas karena tempatnya persis di samping makam Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat, Abdullah bin Abbas sendiri ini sahabat setia dari Nabi Muhammad SAW. Selain dikenal periwayat hadis, Ibnu Abbas juga dikenal sebagai Hibrul Ummah atau pemimpin umat. Masjid Ibnu Abbas merupakan salah satu peninggalan dari sejarah Islam di kota Thaif. Masjid besar ini dibangun pada tahun 592 Hijriah. Karena dinamakan Ibnu Abbas ini tempatnya di samping makam Ibnu Abbas. Dan makam Ibnu Abbas sendiri terletak di samping tempat sholat wanita. Abdullah Ibnu Abbas adalah anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Rasulullah SAW. Sedangkan Ibnu Abbas sendiri lahir pada tahun 619 Masehi. Dia adalah seorang sahabat sekaligus keponakan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas. Banyak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Alhamdulillah barusan kita dari Masjid Abdullah bin Abbas sekarang menuju ke Masjid Adas. Nah, ini di kota Thaif ya. Suhunya luar biasa dingin. Tadi masjidnya tanpa AC aja dinginnya minta ampun ya. Inilah kota Thaif, kota batunya Arab Saudi katanya, atau kota Malangnya Arab Saudi. Suhunya dingin dan banyak penghijauannya. Alhamdulillah kami rombongan Putri Amani sudah sampai di Masjid Adas. Kita masuk di lorong. Ini banyak peziarah-peziarah yang datang ke Masjid Adas. Adalah seorang budak yang telah menolong Rasulullah, memberikan anggur pada saat Rasulullah dilempari oleh kaum ahli Thaif. Nah ini rumah yang tertua di Thaif ya. Jadi dulu orang Arab itu rumahnya seperti ini ya. Ini masjid. Sahabat, Masjid Adas ini merupakan salah satu wisata ziarah yang cukup populer di sudut kota Thaif. Masjid ini adalah saksi kemurahan hati seorang pelayan non-muslim yang bernama Adas. Disebutkan bulan Syawal tahun 10 Nubuwah atau awal bulan Juni tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif untuk berdakwah. Beliau pergi dengan cara berjalan kaki, melewati gunung-gunung yang tadi kita lewati bersama dengan curamnya luar biasa. Beliau bersama pembantunya yaitu Zaid bin Harithah. Namun perjalanan Rasulullah SAW tidak mudah. Beliau mendapatkan penolakan
bahkan mendapatkan caci maki dan lemparan batu dari penduduk ahli Taif. Dan inilah Masjid Adas yang ada di tengah kebun anggur pada saat itu ya. Masih kebun anggurnya masih tumbuh. Orang-orang Taif baru berhenti mengejar dan menyerang saat Rasulullah dan Zaid bin Harisah masuk ke kebun milik Utsbah dan Saibah dari suku Abdul Syam keturunan Quraisy. Akhirnya Rasulullah duduk di bawah rimbunan pohon anggur sambil berdoa. Dan saat itu Adas mendekati Rasulullah dengan membawa standan anggur. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Adas, sebelum makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah. Adas terkesima mendengarnya. Dia pun bertanya soal kalimat itu. Informasinya dari beberapa sumber, Adas akhirnya memeluk agama Islam. Inilah Masjid Qub ya. Ini yang mau digelendengkan ya. Rasulullah waktu itu Rasulullah istirahat di masjid ini ya. Tapi qadarullah. Nah, ini Masjid Qub ya, atau Qub, atau bahasa Indonesianya Siku atau Sikut ya. Ini masjid yang sering dikunjungi oleh peziarah-peziarah. Ini menurut sejarahnya pada saat itu Rasulullah berkunjung yang kedua kalinya ke kota Taif. Dan di lokasi Masjid Qub ini pernah terjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi beristirahat sambil meletakkan kepalanya dengan penguat siku tangannya di atas batu. Ya. Kemudian tiba-tiba batu itu ambles. Di tempat itulah kemudian diberi tanda didirikan masjid dengan nama Qub atau Siku. Nah, ini di daerah di batu ada pertanda di sini ya. Ini juga ada kayu-kayu yang termasuk tersusun di sini. Banyak sekali peziarah-peziarah yang mengambil cuilan-cuilan kayu untuk dibawa ke tanah airnya. Gak tahu maksudnya apa. Ini Masjid Qub, tapi biasanya terkunci. Tapi alhamdulillah ini bisa terbuka dan kita bisa masuk ke Masjid Qub ini. Alhamdulillah. Nah, ini inilah batu yang oleh orang Taif mau digulungkan Rasulullah pada saat ini. Rasulullah istirahat di sini. Sahabat, kota Taif ini luar biasa ya. Kota yang berada di atas gunung. Tanahnya memang sangat subur sekali, bisa ditanami. Ini juga merupakan perkebunan ya, untuk sayur-sayuran, buah-buahan, bermacam banyak buah yang dihasilkan dari kota Taif yang dikonsumsi ke kota Mekah. Nah, ini para petani sedang menggarap lahan untuk sayur-sayuran. Tidak nyangka di Arab Saudi ada hamparan tanaman yang cukup subur tanahnya. Salah satunya di kota Taif ini. Oke sahabat, bagi sahabat semua yang melihat video ini, saya doakan sahabat semua bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya robbal alamin. Ini hamparan kebun sayur sahabat ya, nanti dipanen kemudian didistribusikan ke kota Madinah, kota Mekah dan kota-kota di sekitarnya.
Di samping itu ada banyak buah-buah yang diproduksi di kota Thaif ini, termasuk anggur ya, dan macam-macam. Juga ada perkebunan, ada pabrik parfum ya, yang terbuat dari bunga ros, bunga mawar di sana. Oke, kita menuju ke Mekah. Ini sudah hampir sore, tapi mampir dulu di pasar buah yang ada di tepi jalan kota Thaif, dan bermacam-macam beraneka ragam buah ya. Ini ada buah anggur, ada buah semangka, belimbing, buah delima, buah stroberi, semangka. Ini semuanya dihasilkan di tanah yang subur kota Thaif, sahabat ya. Dan harganya sangat murah sekali. Dan yang paling terkenal adalah di sini perkebunan anggur dan delima. Delima yang ada di kota Thaif ini sangat manis dan luar biasa. Ustadz, makan apa Ustadz? Dari Thaif. Alhamdulillah. Ini delima khas Thaif ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Belum Mbak Evi, gimana rasanya? Kayak dari kemarin ngidam 5 ya. Top markotop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Alhamdulillah, jamaah Putri Amani yang ke Thaif telah menikmati masakan nasi mandi. Bagaimana rasanya? Oh, langsung ludes, tinggal toyangnya saja. Kalau yang ini perlu tambah nasi lagi? Ayo, lanjut. Itu masih banyak tuh. Ini di daerah mana Pak Ustaz? Masih daerah Thaif. Thaif ya, alhamdulillah. Banyak makan bersama ya, seperti orang Arab. Alhamdulillah. Kita lagi menikmati makan bersama dengan tim dari Jamaah Putri Amani dengan makan nasi mandi. Ini teman-teman sudah selesai, ada beberapa yang masih menikmati nasi mandi. Ada tambahannya ya? Oke. Itu mendalami. Ini jamaah lain yang juga menikmati masakan mandi. Siap? Gimana rasanya Pak? Alhamdulillah, makan bersama-sama seperti orang Arabik. Oke, lanjut.